Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur kontrak sewa satelit Artemis Avante di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur tim kontrak sewa satelit Artemis Avante di Kementerian Pertahanan Kemenhan RI hadirkan 3 orang saksi ahli. Hukum administrasi mengenai asas hukum. Apakah asas hukum yang mendasari tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dari sisi hukum administrasi negara? Asas hukum yang mendasari tanggung jawab. Ya. Jadi prinsip tadi yang saya Ariel Mujtahan S, Hak Kuasa Hukum Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma, Arifin Wiguna pertanyaan kepada ahli. Apakah asas hukum mendasari pemerintah dalam melaksanakan tugas pekerjaan? menjalankan tugas dan kewenangan itu didasarkan pada ada tidaknya undang-undang itu. Dengan adanya wewenang itu maka konsekuensinya ada pertanggungan-jawaban. Jadi wewenang yang melaksanakan itu harus ada unsur pertanggungan-jawaban. Sebab itu kaidahnya berlaku umum bagi semua level pemerintahan. Baik. Pak Dr. Musakir sama Dr. Ridwan itu diajukan oleh Pak Agus. Iya. Pak Dr. Musakir untuk ahli pidana dan Pak Dr. Ridwan untuk ahli hukum administrasi negara. Ya. Kami mengajukan Pak Dr. Arif Setiawan, ahli hukum pidana juga. Dari kampus? Arif Setiawan, Pak ya? Arif Setiawan? Dari UI. kampus UI. kampus Pak ya? Ahli hukum pidana juga, Pak ya? Ya, semuanya UI Jogja. UI Jogja. Keterangan beliau bagaimana, Pak Dr. Arif? Ya, jadi Terkait apa? ya kami sampaikan sama dengan pertanyaan yang disampaikan pada ahli Dr. Eva kemarin ya. Jadi menyangkut unsur pasal 55 dalam KUHP. Karena menyangkut posisi Pak Arifin Wiguna yang didakwakan jaksa itu turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti itu. Ya intinya tadi sama seperti apa yang disampaikan Dr. Eva pada saat itu, yang harus digarisbawahi harus ada meeting of mind dalam satu perbuatan yang dinyatakan turut serta. Dan meeting of mind itu dari para pelaku. Jadi dan itu tadi salah satunya pertanyaan saya adalah semua unsur yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu harus diuraikan secara jelas. Jadi ada unsur turut serta itu, unsur turut serta adalah salah satu unsur dalam pasal 55. Selebihnya itu ada unsur dader, ada don't plager, ada mother dader, dan ada with local. Keempat-empatnya itu tadi saya tanyakan, jika pasal 55 itu diterapkan dalam satu dakwaan, keempat-empatnya itu harus jelas. Orang yang didakwa ini melakukan yang mana, itu harus diterangkan secara jelas, sehingga itu menjadi kewajiban jaksa juga untuk menerangkan dan membuktikan dalam persidangan. Yang pertama. Yang kedua, khusus untuk unsur mediator atau turut serta itu harus disyaratkan unsurnya adalah meeting of mind. Meeting of mind itu adalah kesamaan visi dan misi dari beberapa orang yang melakukan tindakan pidana itu. Tadi seperti dijelaskan Pak Musakir, meeting of mind itu ada syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif itu menyangkut harus memiliki kesamaan niat, memiliki kesamaan niat untuk melakukan hal yang dipidana tadi. Sedangkan unsur objektif itu memiliki dalam perbuatannya itu masing-masing memiliki keterkaitan. Ya sekarang pertanyaannya, kenapa saya tanyakan demikian? Semua unsur itu harus digabungkan dengan konsep pembuktian sebagaimana pasal 184 KUHP.
Yang mana pada saat sampai persidangan saat ini, dari sisi pembuktian kesaksian yang dihadirkan oleh JPU, kok sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan masalah itu, terutama berkaitan dengan pasal 55 yang mengkaitkan Pak Arifin Widuna dalam perkara ini. Makanya ahli tadi bilang kalau nggak ada pembuktian kabur itu Pak. Iya, artinya ahli tadi menyampaikan bahwa ada putusan MA juga yang menyatakan bahwa jika itu tidak jelas, maka dakwaannya itu tetap kabur. Tapi itu kita berbicara mungkin pasca pra persidangan. Karena sekarang sudah pasca persidangan, ya kita lihat dari sisi pembuktiannya saja. Apakah kejaksaan itu berhasil membuktikan itu atau tidak, kan seperti itu. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh ahli objektif dan kita mengambil pengetahuannya saja, dan menurut saya tadi sudah sangat mencukupi keterangannya. Saya rasa gitu. Agenda selanjutnya Pak, kapan Bang? Hari Senin depan ya? Senin tanggal 3 Bang. Aja para pendamping, karena kita tidak mengada-ada, dan supaya berjalan sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi, biar terdakwa menceritakan yang sebenar-benarnya para terdakwa ini. Ya, Pemeriksaan terdakwa berarti Pak ya, tanggal 3 ya. Oke, harapannya Bang dengan adanya keterangan ahli memberatkan klien Abang atau bagaimana? Tiga orang ini. Enggak, ya kami tentunya dengan kami memberikan ahli itu, kami ingin menegaskan bahwa tadi ada proses persidangan yang memang harus ada unsur-unsur yang harus disampaikan dalam persidangan yang bisa membuktikan, dan kami itu kemudian jika dikatakan melakukan kesalahan dalam atau melakukan Meeting main tadi ya, ada saya satu itu, Oke. menurut saya tadi dengan seluruh pendapat ahli tadi sifatnya adalah Meringankan semua. siapa? Ya, foto Baik. Bang. Besok Oke. masih sidang Bang Aril. Satu kali lagi ya, 1, 2, 3. Terima kasih.